STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal ikhwatal kiram, sidang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala gerahmati gede mendung. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yo. Sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jal mendengabi kepada kita kesehatan dan mendengabi kepada kita kesempatan sehingga kita bersualam dalam acara interaktif kita yo guna bahas hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang kau ikut, kali kita bahas tentang bab taubat. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin menyebutkan yang pertama adalah bab tentang niat. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan tentang bab taubah. Jadi kalau kita jelaskan tentang taubat, dan taubatnya merupakan suatu perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sirah hamba Allah Azza wa Jalla apabila ingin bertaubat dan dosa di antara sirah hamba dengan Allah, maka berikan untuk melakukan lima perkara. Yang pertama adalah sirah urung meninggalkan daripada maksiatnya. Kemudian yang kedua, sirah urung misal atas maksiat yang kau pebut. Dan yang kelima, sirah urung berazam, sirah urung berkeinginan keras agar ia terjatuh di dalam maksiatnya. Jadi ini oleh macam yang disebut oleh Imam Nawawi, apabila berhubungan dosa antara sirah hamba dengan Allah Azza wa Jalla, dan ketika salah sabuh daripada syaratnya ngadah, maka hanalah dikatakan sirah urung bertaubat. Mesti sirah urung hanya ditinggalkan dari maksiat, namun hanya menyesal ataukah hanya berkeinginan untuk ditinggalkan daripada maksiat yang di lubuk yang paling dalam. Yang ditinggalkan maksiat hanya karena apa? Karena hanya mengat mesti ikhlas urung, karena hanya mengat mesti ikhlas keluarga sehingga kubah. Namun yang hanya menyesal pergi mecut, ataukah yang hanya berkeinginan untuk hanya lagi pebut-pebutnya bicara tentang kena kesempatan hanya kali lewat dah pebut, makanya hanya ikut sirah urung yang bertaubat. Sirah urung yang bertaubat hendaknya mendatangkan macam perkara. Yang pertama adalah sirah urung meninggalkan daripada maksiatnya. Kemudian yang kedua, sirah urung menyesal. Kemudian yang ketiga, berkeinginan keras agar balik kembali kepada kemaksiatannya. Kemudian apabila dosa yang dilakukannya berkaitan dengan hamba, maka tamah sabotu yaitu meminta penghalalan kepada hamba yang kata zalimi, kata ghibahi, ataukah yang semisal dengannya. Si berkon ada cok daripada apa yang maka adalah ke penghalalan tak baik. Ataukah punya berkon tak punya lelaki mah, ataukah berkon mesti pernah dapuh lelaki maah ni ba hamba, karena meskipun dayu kada pegat daripada macam mana, kemudian dosa yang berkaitan dengan sirah hamba, maka hendaknya harus datangkan daripada perkara yang keputnya, yaitu telaki maah ba orang yang zalimi, telaki maah ba yang urung sakiti jamun. Jadi sirah urung apabila kau lakukan daripada perkara yang istilah orang yang berikan, orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian Imam Nawawi rahimahullah setelah disebutkan tentang syarat sirah hamba Allah Azza wa Jalla ikut bertaubat, maka beliau kemudian mengatakan waqad tadhaharat
dalailul kitab wa sunnah wal ijma'il ummah ala wujubi taubah, dan telah nampak dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi, kemudian dari ijma' dari Imam Nawawi yang menjelaskan kepada kita bahwasanya permasalahan taubatnya ditetapkan dengan dalil dari Al-Quran, dengan dalil dari hadis Nabi SAW, serta ijma' para ulama. Kadang-kadang para ulama ketika mereka menyebutkan sebuah permasalahan, maka tadi mereka menyebutkan demikian. Pertama mesti disebutkan hukum menung, dan hukum yang menetapkan lagi adalah Al-Quran, adalah hadis, kemudian ijma' para ulama. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau sebutkan lagi yang rupa. Sehingga siro urung ketika gebi penjelasan kepada siro hamba, hendaknya mereka harus berilmiah sebagaimana yang ditunjukkan oleh para ulama kita. Jadi ketika ada pegahnya perkara yang hanjut dalil dari Al-Quran meno, dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam meno, dan ijma' para ulama meno. Ataukah tak pegahnya diperbolehkan berjutnya dari Al-Quran, dari hadis, kemudian ucapan para ulama. Jadi ketika siro hamba Allah Azza wa Jal kemukakan sebagaimana kalian Tuhan sebutkan saya, maka sungguh rian adalah siro urung yang ilmiah menulah hendaklah para ulama ketika mereka memaparkan sebuah permasalahan dan kita baca dalam kitab-kitab rian. Jadi Imam Nawawi sebutkan lagi. Jadi dalil penetapan bahwasanya taubatnya adalah perkara yang dicintai oleh Allah, adalah perkara yang perintahkan oleh Allah, adalah dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi, kemudian dari ijma' para ulama. Beliau menyebutkan yang pertama firman Allah Azza wa Jal yang memerintahkan kepada kita agar bertobat kepada Allah Azza wa Jal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian menjadi urung-urung yang beruntung. Wa qala ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat yang lain, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat yang nasuha, taubat yang sebetul-betul. Jadi yang dalil yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan kepada kita tentang perintah untuk bertaubat. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kemudian hadis Nabi alaihi salatu wassalam menerangkan tentang permasalahannya. Sebutkan wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm akthar min 70 marrah. Ya Nabi alaihi salatu wasallam berkata, demi Allah, sungguh jihilun dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, laki ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tiuro yang lebih daripada 70. Akhrajahu al-Bukhari. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian hadis selanjutnya wa an Aghar ibn Yasar Al-Muzani radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allahi wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi atamarrah. Dia pegah dari sahabat yang mulianya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpegang, wahai seluruh manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfarlah kepada Allah Azza wa Jalla, laki ampun. Sebabkan karena lun bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dalam tiuro yang tertuh.
Baik. Dan di antara hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala tentang permasalahan taubat. Nah, ada hadis yang lain yang akan kita baca bab pertemuan yang akan datang insyaallah. Jadi perlihat yang dokumen bahawa seorang hamba Allah Azza wa Jalla yang bertaubat dan merupakan sebab seorang hamba Allah Azza wa Jalla akan tenang daripada kehidupannya. Karena kemaksiatannya merupakan sebab kesusahan hidup, dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla adalah ketenangan dari hidup. Ketika seorang terus melakukan kemaksiatan, maka itu yang akan merugut hal karena ketenangan yang hendak dapatkan. Kemudian di akhirat, maka Allah Azza wa Jalla akan siap azab yang dahsyat terhadap orang-orang yang melakukan maksiat, terhadap orang-orang yang melampaui batas ketika hidup di muka bumi. Jadi perlihat yang ada pemandu masih bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla yang lihat daripada keutamaan siro hamba Allah Azza wa Jalla yang bertaubat. Perlihat yang memandu masih taubat adalah sebab untuk meraih daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Siro hamba Allah Azza wa Jalla yang bertaubat, maka urian akan meraih dari kecintaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim langsung daripada orang yang beriman. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi berkali Allah Azza wa Jalla semuanya Allah Subhanahu wa taala cintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala cintai orang-orang yang suka membersihkan diri. Jadi yang luar biasa, seluruh hamba Allah Azza wa Jalla yang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di dosa-dosa yang kagak begat, bukan dosa yang berhubungan terangin ruangan Allah, ataukah dosa yang berhubungan antara seluruh hamba dengan hamba Allah Azza wa Jalla yang lain. Ketika seluruh hamba Allah Azza wa Jalla menempuh daripada sebab-sebabnya, niscaya hambanya akan meraih dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita harapkan, yang kita harapkan Allah Azza wa Jalla cinta dan ridha kepada kita. Ketika jawab Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap hamba-hamba. Kemudian yang kedua, taubatnya merupakan sebab keberuntungan seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Jadi keberuntungan yang diberi Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang bertaubatnya luar biasa. Yang memandang dalam perkara dunia terkadang tak minta cara akibat dia agar beruntung. Agar dia menu. Dan terkadang perkara dunia. Namun Allah Azza wa Jalla disebutkan posisi seluruh hamba Allah Azza wa Jalla yang bertaubat, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada urian kenikmatan dan akan menjadikan urian menjadi orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla, wahai seluruh orang-orang yang beriman. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian juga di antara keutamaan daripada taubatnya merupakan sebab diterima amalan oleh Allah Azza wa Jalla dan sebab ampunan dan terhapusnya dari dosa-dosa. Sehingga Allah Azza wa Jalla berfirman, wa huwal ladzi yaqbalu at-taubah an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ah. Allah berfirman, dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan Allah Azza wa Jalla Maha mengampuni berbagai kesalahan. Jadi seluruh hamba Allah Azza wa Jalla bertaubat kepada Allah yang merupakan sebab Allah akan diangkat derajat oleh Allah. Kemudian juga merupakan sebab terhapusnya daripada dosa-dosa. Sehingga disebutkan
dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya pernah ruk sira urang bak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian urungan berpegah bak Nabi, ya Rasulullah, khaltu haiton wajadtu imra'ah fa'altu fiha ma fa'ala rajul ma ahli illa anni lam ujami'aha. Ya Rasulullah, lun pertama sebuah tempat, jadi urutnya ujak dalam keadaan memang menyesal, ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian nalung kalau urina dalamnya, kemudian lakukanlah apa yang dilakukan oleh seorang suami kepada isteri dan muluh anak berzina dengan urinanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa dia kata, "Hal salaita ma'ana pukuran salat dengan kamu?" Kagak pegah tu, nah, ya. Kemudian turunlah ayat, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sungguhnya kebaikannya akan menghapus dari kejelekan. Seluruh hamba Allah Azza wa Jalla yang bertaubat kepada Allah, sungguh dia akan melakukan kebaikan. Kagak ubah daripada kejelekan yang berkembang dengan kebaikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ampuni dari dosa-dosa mereka. Sehingga menulah dari kalangan dari para ulama dan dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ulama Islam sebagaimana kali ada pemandum iban kehidupan mereka. Namun ketika ketemu Islam, maka God kepada keislamannya, sehingga akhirnya menjadi urung-urung yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, sebabkan karena benarnya iman mereka, karena iman urungnya disuruh hamba Allah Azza wa Jalla, hendaknya mereka betul-betul diperhatikan dalam permasalahan taubatnya. Kadang lidah dosa yang juga berkontek kehidupan, berurusan dengan dia kadang cok hak agak tokai yang semisal di gibah agak keng fitnah agak adalah dosa. Kalau mungkin bergelimang dengan kemaksiatan, mabuk, yang semisal dengan ji. Kasih hamba Allah Azza wa Jalla apabila bertobat dengan betul-betul taubat, ya Allah Subhanahu wa taala akan mengampun daripada dosa-dosa dia. Kemudian selanjutnya, antara keutamaan daripada taubat adalah taubat yang merupakan sebab seluruh hamba Allah Azza wa Jalla pertama dalam surga, dan merupakan sebab selamat oleh Allah Azza wa Jalla dari siksa neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yadhlimuna syai'a." Dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan datanglah sesudahnya urung-urung yang menyanyiakan solat, kemudian mengikuti daripada syahwat, fasawfa yalqawna ghayya, maka orang akan pertama oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kebinasaan. Di al-ghayya sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian para ulama, tempat yang dalam neraka, kemudian makanan dalam sangat-sangat menjijikkan. Kemudian berkata Allah, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat dan beriman, kemudian beramal soleh, maka mereka lah dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam syurga, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah dan mereka tidaklah dianiaya sedikit pun. Kemudian selanjutnya, antara keutamaan taubat adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan
sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Kalau dia ingin kebaikan yang banyak, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa in tubtum fa huwa khairul lakum." Apabila kalian bertobat, maka sungguhnya hal itu baik bagi kalian. Kemudian juga di antara keutamaan taubat yang lain adalah taubatnya merupakan sebab hati dia akan bersinar. Kemudian lihatlah tentang permasalahan-permasalahan keutamaan taubatnya yang mungkin kita baca kira dari kesimpulan-kesimpulan ataukah rangkaian-rangkaian yang disebutkan di para ulama. Al-muhim, yang penting yang disebutkan adalah sirah hamba Allah Azza wa Jalla, hendaknya mereka betul-betul untuk berusaha semaksimal mungkin untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat kepada Allah Azza wa Jalla merupakan sebab kebahagiaan sirah hamba Allah Azza wa Jalla. Sirah hamba Allah Azza wa Jalla, janganlah mereka sebagaimana yang disebutkan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang sebagian manusia mereka dosa, letakkan dosa itu. Mungkin li ampuni Allah. Maka itu adalah anggapan yang salah. Dan yang merupakan sebab syaitan ditama. Ditama syaitan buat dia. Anak ampuni li Allah. Aku gaib yang sih masih. Sebagaimana ini mendung. Kalau hamba Allah Azza wa Jalla baik berdosa dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Berkata Allah Azza wa Jalla, wahai hamba-hamba yang kamu melampaui batas, janganlah kalian merasa berputus asa dari rahmat Allah. Sebenarnya Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa seluruhnya. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla dalam hadits qudsi juga, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunub jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa siang dan malam, maka lagi yang ampunan, saya akan lumpah ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas bagi urung-urung yang bertaubat. Sehingga kisah yang mungkin kalian sebutkan, itu kisah belah bin Maslamah Al-Qah Nabi. Beliau yang merupakan salah seorang asbatun nas, orang yang paling kokoh hafalan, orang yang paling hayu di sisi Imam Malik rahimahullah. Jadi disebutkan bahawa saji beliaunya segolong bujak buat Imam Malik ni bahawa yang beliaunya adalah seorang yang hobi mabuk. Mabuk dia jangan ke depan sehari-hari. Dan orang ya UN ni bahawa dia macam mana karena orang pi bahu, orang pi pincang dan semisal. Maka suatu ketika tuklah Al-Imam Syu'bah, salah seorang ulama hadis, kenal dempaknya. Maka segala yang kali berah bangangan untuk bejak orang dia agar yang mabuk lah barmongan. Kan bahawa dia itu Al-Imam Syu'bah rahimahullah manusia pun mendatangi beliau. Sayanglah pedang yang hadis, yang seorang pedang memang tidak ulama hadis.
Katuklah Abdullah bin Maslam al-Qa'nabi. Kemudian debillah sikin ke Mak Syu'bah. Nabi kepada alun sabuh hadis. Keadaan gancang dengan sikin. Maka Imam Syu'bah rahimahullah ta'ala kemudian beliau mengatakan, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Beliau membawakan hadis Nabi, jika engkau tidak malu, maka lakukan apa yang engkau inginkan. Maka ada sikit di majaro yang ngor mo. Ke pok mendung dari arak-arak yang ingin disiapkan untuk mabuk bersama dengan ngengel. Kemudian bijaklah bak mak gedang kepegah. Wahai mak, ketika dengan londe pegang makanan kepada orangnya, kemudian Nabi makanan. Hanan begah pesta minum arak Melayu hanan. Karena kami kepok menolongnya. Leh jamuan, babi makanan, lelaki din bak mak. Itu yang menuntut daripada ilmu agama. Berangkat dia ke dia Madinah. Merupakan Imam Malik rahimahullah, yang beliau yang merupakan salah seorang ulama besar. Kemudian kedua dia belajar nak. Sehingga subhanallah. Kan dia belajar tengah-tengah jaga kan. Beliau akhirnya menjadi salah seorang ulama dan merupakan salah seorang murid Imam Malik rahimahullah ta'ala yang keng daripada keilmuan dia. Wahai kehidupan pun, wahai kehidupan Allah berkah apa lagi dah sebutkan. Dan kisah yang lain, Fudail bin Iyad rahimahullah, beliaunya hampir sama hati. Sebelum bertobat kepada Allah Azza wa Jal, hampir sama hati kehidupan yang pun. Sehingga subhanallah ketika bertobat kepada Allah Azza wa Jal, beliau disebutkan oleh para ulama sebagai Abidul Haramain, ahli ibadah dua kota suci. Beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ahli ibadah dua kota suci. Subhanallah. Di kota suci Mekah dan Madinah hanya kau urus nama malim mendu. Namun beliau dijuluki sebagai ahli ibadah dua kota suci, nyamban kiban. Betul itu bahawa yang nyamban kiban ketekunan yang dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kehidupan yang awal kita berkah. Sehingga sirah hamba Allah Azza wa Jalla kalau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, hendaknya mereka berazam betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang terjatuh dalam dosa, namun baik sekali-sekali dosa yang menyeret dalam kehidupan dia semula. Dan sebagai orang berusaha lagi awal lanjut. Hendaknya untuk kembali memperbaharui taubat kepada Allah. Betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik putus asa dari rahmat Allah. Menasib dia baik menjadi urung-urung yang akan bergah penuh, tak pegai dosa, ulah jalau, tak pegai je yang si dia. Kemudian dia yang urung hai pun juga maksiat. Alah, tenang, rahmat Allah yang luas, ampunan Allah yang luas. Maka dia baik menjadi urung lagi yang si rupa. Dia menjadi urung yang harus teror sikit. Nabi SAW sebagaimana kali dia sebutkan, beliau adalah urung yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla sebagai penghuni surga. Beliau adalah urung yang ampun dosa oleh Allah Azza wa Jalla yang telah lalu dan yang akan datang. Lihat keutamaan Rasul alaihi salatu wasallam. Namun sebagaimana kali dia baca, beliau beristighfar kepada Allah, gelaki ampun Allah, bertobat kepada Allah 70 ke dalam surah, dalam riwayat yang lain bukan 100 ke. Oh, Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian untuk dia dah pegang maksiat secara sia-sia dia, kemudian dia pegang Allah maafkan, pengampun.
Maka apa yang tak baca daripada hadis-hadis yang kita sebutkan mana? Nabi SAW sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, sembahyang solat Nabi di malam roh, salat di malam roh sampai mata arhut bak jenggot Nabi, bukan sampai mata arhut bak baju Nabi, sampai mata tijoh gede arhut bak tempat ke sujud. Ya subhanallah. Benar Zid. Para ulama kata yang dari kalangan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang jamin oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai penghuni surga. Disebutkan bahwasanya bak mata kan nyana lagi parit, lagi bentuk parit. Wujud sampai lagi rupa karena gemu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya orang enggak jamin nama surga. Orang enggak jamin li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tamu syurga tayo. Ana so jamin lah. Namun tayo secara sok akhir dak pegang alah dak pegang dosa ni ampun ya Allah. Tak teror yang betul yang sebagaimana Allah sebutkan mana. Para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam mereka di malam roh gemu lagi doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah ampun daripada dosa orang, agar Allah Subhanahu wa taala gebi kebaikan kepada orang. Dalam keadaan orang adalah orang yang paling taat dalam beribadah kepada Allah. Orang adalah orang yang menghabiskan waktu untuk melakukan ibadah kepada Allah, berjihad, menuntut ilmu agama, berdakwah, tapi di malam roh berdoa kepada Allah. Maka terkadang ada dengar riwayat solat dalam waktu yang sangat-sangat trip. Nah terkadang sebagaimana yang disebutkan riwayat bak mata orang seolah-olah daripada lagi parit. Kenapa? Karena sering tak gemuk. Karena ia kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk dia dah pegang Allah. Tak pegang leh yang nak Allah Maha pengampun, Allah Maha pengasih dan dia baik sikit lagi. Dia harus menjadi lagi para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan betul-betul, kemudian dia minta harap daripada ampunan Allah Azza wa Jalla yang betul. Sehingga ketika sira urung itu dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla hana daripada hal macamnya yang pertama cinta, kemudian sira urung mengharap, kemudian sira urung takut. Apabila nya gadah maka dia terlihat dalam kelompok yang menyimpang. Sira hamba ketika beribadah hendaknya mereka memiliki rasa cinta, kemudian memiliki daripada rasa takut, dan memiliki daripada rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala yang betul. Adapun dia mesti ibadah kepada Allah takut mendah ana harap-harap. Ana dah harap mecut bi daripada ampunan Allah ataukah surga Allah. Maka yang salah. Ataukah ana mesti urung ibadah kepada Allah. Dia dah pegah pun. Ibadah kepada Allah dosa habis buat luar biasa. Jadi yang wujud Allah Maha Pengampun. Yang pergi salah. Yang betul adalah orang yang mengumpulkan hal macam yang kita sebutkan. Yang orang ketika beribadah kepada Allah yang pertama memiliki rasa cinta, kemudian memiliki daripada rasa takut karena azab Allah, kemudian memiliki rasa harap karena ampunan Allah akan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya akan baca tentang hadis yang berhubungan dengan taubat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di malam yang berbahagianya yang mendengar yang Tuhan sebutkan lebih dan kurang untuk lagi maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.